Pernyataan saya bisa saya pertanggungjawabkan. Ya tulis kalau pertanggungjawabkan. Anda nggak usah ngatur ya. Enggak, itu saya bicara mengenai kalau Bitor itu sudah ada di media massa, ya, bisa Bitor dipercaya. itu Kalau kawan ini kan saya. Bitor itu kawan saya, Mas Roy. Anda nggak usah ngatur. Ya, kan? Biar saya Anda bicara. Nggak ngatur saya bicara sebebas. Anda nggak punya hak nggak ngatur saya. Ya Anda nggak bisa mengatur saya. Saya mau ngomong mengenai Bitor. Ya sudah. Ya, tapi kan itu kan belum ada di media massa. Anda siapa gitu loh. Sekarang saya bicara mengenai Saya Bitor. bicara kampus, makanya saya bilang kampusnya kalau UGM itu jadi jelas. Bitor itu bukan kawan kampus saya Ruko yang sejak udah lama. ditutup. Ya. Bukan kampus Ruko yang udah ditutup. Saya S2, kau nggak usah ngomong S2-nya mana? S2-nya mana? Saya sudah pertanyaan sekarang. Saya S1-nya mana? Mas Roy, kampusnya udah ditutup kan? Baik. Tapi saya udah kan lulus asli. Emang kenapa? Baik. Namanya itu kan suatu proses edukasi, proses pembelajaran di kampus. Sekali lagi kalau ini semua pernah belajar ya, sampai menulis skripsi dan diwisuda dengan benar, itu harus urut. Tidak begitu saja tiba-tiba terbit ijazah. Ijazah bisa saja terbit, tapi mungkin itu aspal, asli tapi palsu. Mungkin juga tidak dari UGM, tapi dari UPP, Universitas Pasar Pramuka. Ya itu kita bisa pesen di situ. Saya mohon kepolisian menyidik itu ya, menyelidiki itu. Karena ada yang mengucapkan, seorang kader senior sebuah partai. Ada tokoh mantan pejabat publik, Gubernur Lemhanas, yang itu mengucapkan. Dan tadi siang, ini informasi terbaru nih, baru CNN yang dengar. Tadi siang yang bersangkutan di Semarang tidak menolak statement itu. Karena dia bilang, saya kenal dengan Bitor, gitu. Kemudian saya tahu peristiwa itu, saya ikut mengantar. Bitor itu teman saya. Di kantor staf presiden, dia bilang, bro, kita pakai telepon ini untuk nelpon-nelpon pengusaha. Itu Bitor, bos. Pernyataan saya bisa saya pertanggungjawabkan. Ya tulis kalau pertanggungjawabkan. Anda nggak usah ngatur ya. Itu saya bicara mengenai kalau Bitor itu sudah ada di media massa, ya, bisa Bitor dipercaya. itu kawan saya. Bitor itu kawan saya, Mas Roy. Anda nggak usah ngatur. Ya, kan? Biar saya Anda bicara. Nggak ngatur saya. Saya bicara sebebas. Anda nggak punya hak nggak ngatur saya. Ya Anda nggak bisa mengatur saya. Saya mau ngomong mengenai Bitor. Ya sudah. Ya, tapi kan itu kan belum ada di media massa. Anda siapa gitu loh. Sekarang saya bicara mengenai Saya Bitor. bicara kampus, makanya saya bilang kampusnya kalau UGM itu jadi jelas. Bitor itu bukan kawan kampus saya Ruko yang sejak udah lama. ditutup. Bukan kampus Ruko yang udah ditutup. Saya S2, kau nggak usah ngomong. S2-nya mana? S2-nya mana? Saya sudah pertanyaan sekarang. Saya S1-nya mana? Udah ditutup kan? Kampusnya udah ditutup kan? Baik. Tapi saya udah lulus asli. Emang kenapa? Baik. Ngomong pribadi. Oke, kita tidak masuk ke ranah pribadi. Lah makanya kamu juga jangan kau ngambil panci-panci di mana? Itu bohong. Itu bahkan sudah ada kudet, kurang update. Kau ngambil panci-panci 2 truk bawa ke rumah kamu di Jogja. Bapak, kita ingin diskusinya lebih mencerahkan. Ini bodoh banget ini. Orang ini kudet Mas Roy, mohon dijaga kata-kata. Bawa panci. Enggak ada itu. Udah ada putusan pengadilan. Mempermalukan diri kamu dan saya menang. Oke, baik. Tunggu dulu. Oke. Kau yang bodoh. Bapak, oke. Nggak kondusif, saya harus jeda. Kami akan kembali sesaat lagi di Prime. Tetap bersama kami. Itu ada putusan pengadilannya. Kan sebenarnya ini kan logikanya kalau dalam bahasa Sri Mulat, ijazah tuh nggak bisa mak bedundu sekonyong-konyong tiba. Ijazah itu kalau orang pernah kuliah benar, pasti harus melalui proses yang panjang. Karena ijazah itu tiba-tiba muncul dengan tidak ada satu orang pun ya atau satu pihak pun kecuali katanya Bareskrim yang sudah memegang. Cuman kan Bareskrim katanya sudah menyelidiki pun yang ditampilkan fotokopi malah. Fotokopi itu asli nggak? Ya kan fotokopi terlipat lagi, ada timpahnya, ada tetesan cairan lagi. Enggak, yang ditampilkan ada kok, Mas Roy, sorry. Ya. Ini yang Mas Roy bilang. Itu nggak bisa. Nggak dengar dulu. Nggak bisa dipakai. Ya, ini fotokopi, ini yang aslinya. Lah, kenapa nggak yang asli itu dibesarkan? Ditampilkan. Bisa ditampilkan ke kamera ya, Bang Zulkifli. Ini logika terbalik, ini Sri Mulat lagi nih. Ini Sri Mulat lagi. Tapi intinya kan ini asli nggak? Nggak bisa dipastikan tuh asli. Dirpidum tidak megang itu pada saat konfers. Kalau pegang itu mungkin akan lebih baik lah. Masyarakat mungkin juga akan lebih percaya. Apapun sudah ditampilkan aslinya. Enggak bisa. Gitu loh ya. Gitu. Kan ini ditampilkan bareng. Iya, tapi yang besar gimana kenapa sih? yang besar yang fotokopi? Mas, jangan mau menurut kemauan Mas aja. Bukan. Ya. Hargai juga orang yang konvensi pers di sini. Gitu loh. Logika orang waras kita yang semua besar. waras kok. Enggak. Yang waras itu Anda yang tidak punya bukti. Tidak punya bukti ijazah palsu ataupun asli, tapi Anda menuduh orang ijazah palsu. Yang tidak waras itu Anda. Enggak, sudah jelas. Tunggu. Yang waras itu yang terbalik-balik logika. Sekarang logika sederhana, logika sekali lagi logika sehat ya. Kalau itu memang benar ada asli yang ditampilkan di sampingnya, kenapa sekarang perlu ada fotokopi yang terlipat dan itu ditampilkan di sebelahnya? Buat apa? Coba. Buat apa? Itu teknis dari Mabes Polri. Jadi Ya, gini, gelar ngapain?
namanya namanya penyelidikan ya, mereka konferensi pers. Nggak masuk akal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Mas TV Channel. Barusan tadi kita saksikan ya sebuah perdebatan yang cukup panas dan keras ya antara Roy Suryo dan juga Bung Sylvester Matutina di dalam sebuah acara di mana membahas soal babak baru ijazah Pak Jokowi ya soal kasus ijazah Pak Jokowi lah, dimana setelah hasil yang diumumkan oleh Bareskrim ini ternyata pihak dari Roy Suryo ini belum puas ya kan, karena ya memang tidak ada penampakannya ataupun wujudnya soal ijazah Pak Jokowi, hanya ditunjukkan melalui prompter dari gambar gitu ya. Dan juga yang mengherankan ini, katanya sih di prompter itu ada gambar ijazah Pak Jokowi dan juga ijazah fotokopiannya. Dan hal tersebut yang dipertanyakan oleh Roy Suryo, ya kalau ada ijazah aslinya ngapain nunjukin fotokopiannya, ini kan sebuah keanehan gitu loh. Dan di perdebatan tadi ini ya Roy Suryo ini sempat bersih tegang lah dengan Bung Sylvester ya, dimana Bung Sylvester ini mengaku kan bahwa dia adalah lulusan S2, saya ini lulusan S2, tetapi Bung Roy Suryo langsung mematahkannya, ya memang lulusan S2 tapi S2 mana, universitas mana gitu kan. Ya seperti yang kita tahu lah, Bung Sylvester ini kan sering dijadikan bahan ledekan ya, soal katanya sih dia ini kuliah dan universitasnya sudah berubah menjadi ruko gitu ya, universitas ruko gitu kan. Jadi ya istilahnya ya mau S1, S2 ya dibangga-banggain, orang universitasnya sudah tidak ada gitu loh, sudah menjadi ruko, apa yang mau dibanggain. Dan hal tersebut menyulut emosi dari Bung Sylvester hingga Bung Sylvester menyerang balik Bung Roy Suryo yang mengatakan bahwa ya Profesor Panci lah, korupsi Panci segala macem. Akhirnya di situ ya berdebat cukup sengit, cukup panas, saling serang gitu kan. Tetapi tetap kembali lagi ke substansinya, bahwa ya di gambar itu ya walaupun memang ada gambarnya sudah ditunjukkan oleh Bareskrim, tetapi tetap istilahnya wujud aslinya gitu loh, bentuk fisiknya itu tidak pernah dilihatkan ke publik gitu. Harusnya kan dipegang seperti ini oleh Bareskrim, ini ijazah Pak Jokowi, ini yang kita nyatakan ijazahnya asli gitu. Harusnya sih seperti itu, tetapi ya nggak tahu lah gimana kok bisa ditunjukin di prompter doang gitu kan. Ya seperti barang bukti saat polisi sedang mengumumkan kasus-kasus kan biasanya kan ditaruh di depan meja, habis itu bisa dipoto oleh wartawan, oleh media gitu kan. Harusnya kan seperti itu gitu. Jadi clear gitu loh, oh ada barangnya gitu kan, ada wujud aslinya ijazah Pak Jokowi. Dan ya makin lama isu ijazah ini kan makin melebar kemana-mana kan ya, substansinya sudah tidak jelas kemana dan tidak tahu, makin tidak terlihat ujung akhir dari kasus ini begitu. Yang di sana, yang di kubu Roy Suryo menyanggah, dan juga di kubunya Pak Jokowi ya seperti ya sengaja menggoreng-goreng lah gitu kan. Kalau benar sebenarnya ya kalau mereka ingin, terutama dari kubu Pak Jokowi, ingin menyudahi ini ya gampang saja sih. Seperti yang sudah saya bilang berulang-ulang kali gitu kan, bahwa ya cara satu-satunya menyudahi perkara ini ya menunjukkan ijazah Pak Jokowi yang asli gitu. Pak Jokowi menunjukkannya ke media gitu, di pers, di konversi pers gitu kan, diumumkan, dipegang, ini ijazah saya, silahkan kalian periksa kalau mau kalian periksa, selesai, kelar, tenang semuanya. Tetapi ya kita tahu lah, kalau ditanya soal ataupun diajak ataupun ditantang lah untuk menunjukkan ijazah aslinya ya, baik itu Pak Jokowi dan maupun orang-orang di sekitarnya ya masih saja berkelit gitu kan, seperti sangat menikmati drama ini begitu loh. Ini kan ya kita anggap saja sebagai drama lah ya, karena sudah terlalu panjang kan perdebatannya. Kalau mau disebut perdebatan terlalu panjang dan terlalu melebar kemana-mana ini isu ijazah Pak Jokowi ini. Jadi ya kita sebut aja sebagai drama ijazah Pak Jokowi ini ya,
makin hari makin malah nggak kelihatan ujungnya. Dan ya kalau begini terus sih, lama-lama Pak Jokowi ya malah menjadi hilang citranya yang selama ini dia bangun gitu kan. Karena soal isu seperti ini loh, sangat senang sekali digoreng-goreng. Seorang mantan presiden menggoreng-goreng isu soal ijazah. Aduh, harusnya kan bisa istilahnya kalau mau disebut-sebut terus namanya, kalau mau diberitakan terus ya carilah hal yang lebih berkelas gitu loh. Masa soal ijazah Pak, ijazah seperti ini Pak Jokowi goreng-goreng sih Pak. Anda kan mantan presiden, harusnya ya kalau ingin diberitakan membuat prestasi atau menulis buku atau hadir di acara-acara internasional, itu baru keren, baru istilahnya mantan presiden yang benar-benar keren. Kalau diberitakan hanya gara-gara soal ijazah ya sekelas mantan presiden ya, aduh, gimana ya? Sangat ya kecewa sekali lah sekelas Pak Jokowi yang katanya politisi hebat, sangat jago ya kan, yang presiden 2 periode katanya. Tetapi malah saat pensiun gini diberitakannya soal ijazah. Aduh, harusnya kan sebagai mantan presiden itu ya menulis buku gitu loh, menghadiri acara-acara internasional kan, atau membuka pandangan-pandangan baru. Harusnya seperti itu. Ini bukannya asik menggoreng soal isu sepele seperti ini. Dan ya apalagi kan sering melihat kondisi Pak Jokowi hari ini ya. Ya banyak istilahnya warga Indonesia yang memperhatikan kondisi Pak Jokowi kan mulai tidak sehat gitu kan, sedang tidak baik-baik saja, terlihat dari wajahnya yang begitu tampak beda gitu kan. Ya terlihatlah Pak Jokowi ini tidak sehat gitu. Ya harusnya disudahi saja lah soal isu ijazah seperti ini nih. Karena ya pasti walaupun nggak kepikiran tetap namanya sedang diberitakan tetap kepikiran gitu kan. Kalau Pak Jokowi bisa legowo, bisa menyudahi ini kan bisa tidur nyenyak, bisa tidur tenang gitu loh. Kesehatannya bisa membaik. Kalau seperti ini ya mau gimana, mau beristirahat dengan tenang, mau tidur dengan tenang. Orang di mana-mana diomongin, diberitakan tentang berita yang aduh, istilahnya bukan berita-berita bagus gitu ya, soal gorengan-gorengan isu ijazah palsu gitu kan. Kalau Pak Jokowi menyudahi ini semuanya akhirnya kelar gitu loh, tinggal ditunjukkan saja. Berulang kali saya bilang tinggal tunjukkan saja. Kalau Pak Jokowi mau menunjukkan, selesai ini semua, kelar, tenang. Ya walaupun argumentasinya dari pihak Pak Jokowi ya kalau nanti udah ditunjukin pasti pihak dari Rismon tetap bagaimana caranya terus menggugat sampai istilahnya kemauannya tercapai gitu ya. Tetapi kan walaupun mungkin nanti ada kemungkinan besar seperti itu dari pihak Roy Suryo, setidaknya Pak Jokowi sudah menunjukkan integritasnya, sudah menunjukkan sifat kenegarawanannya, tidak senang digoreng-goreng istilahnya menggoreng-goreng isu yang sepele, tidak ingin berlarut-larut dalam isu yang remeh-temeh. Harusnya diselesaikan saja, tidak seperti ini. Ini kan sangat dipertanyakan sekali integritas dan sifat kenegarawanan Pak Jokowi sebagai seorang mantan presiden. Ya mau gimana lagi loh. Saya yang seperti istilahnya orang awam gitu kan, orang biasa saja, aduh, menilai Pak Jokowi kok kayaknya seneng banget sih menggoreng-goreng isu seperti ini. Dan bagaimana menurut pendapat kalian soal isu ijazah palsu Pak Jokowi ini? Silakan tulis komentar kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.